Apa? Benar-benar menemukan cucu saya. Benar tidak salah kali ini, benar-benar ditemukan. Manajer Hong benar-benar menemukannya. Dia bernama. Cepat katakan siapa dia, Manajer Hong. Kondisi tubuh Anda sekarang tidak boleh terlalu emosional. Seperti ini. Dia saat ini bekerja di perusahaan kami. Dan sebelumnya dia juga tinggal di rumah kami. Untuk beberapa waktu. Dia bernama Wang Qiansun. Apa Wang Qiansun? Manajer Hong. Itu yang dikabarkan bersama Anran. Katakan padaku di mana dia, Manajer Hong. Dulu. Yaitu tinggal di restoran yang sama dengan Su Wenjun sekarang. Tinggal di restoran yang sama. Waktu kecil karena terjadi kecelakaan. Kehilangan semua ingatannya. Dan semua ini sudah saya konfirmasi. Di mana dia, saya tahu di mana dia. Manajer Hong mau tidak menjemputnya. Tidak, saya harus pergi sendiri. Saya ingin melihat cucu saya. Manajer Hong, kondisi tubuh Anda. Lebih baik menjemputnya. Tidak, kamu bawa saya pergi. Manajer Hong, bawa saya pergi. Ya. Paman sudah larut, mau kemana? Ada urusan mendadak, segera kembali. Yegen, kita pergi baik. Wenjun, kamu jangan pergi kemana-mana. Tetap di rumah saja, saya pergi sebentar. Nanti ada hal yang ingin saya bicarakan denganmu. Baik, ayo pergi. Wenjun, kakekmu kenapa? Anda bekerja di departemen mana? Di mana saya dibutuhkan. Saya akan ke sana untuk membantu. Anda mirip dengan saya, kita seperti batu bata revolusi. Di mana dibutuhkan kita pindah ke sana. Lihatlah, saya seorang pekerja serabutan. Kebersihan lantai 4 dan 5 semuanya saya yang urus. Tapi kadang-kadang saya juga perlu membersihkan lantai lain. Contohnya setiap akhir pekan ada 2 kali. Harus pergi ke lantai atas untuk membersihkan apa? Ruang istirahat perpustakaan. Ruang rapat dan sebagainya. Sudah lama ngobrol, saya harus ke depan untuk bersih-bersih. Kalau ada waktu lain kita bisa ngobrol lebih lama. Oh, Paman, sudah lama tidak bertemu. Hari ini tidak perlu bersih-bersih. Lupa bilang, sekarang saya bukan lagi petugas kebersihan. Sekarang saya adalah asisten bisnis. Ya, divisi baru sedang merekrut orang. Ada 2 posisi dan saya mendapat rekomendasi. Sekarang sudah menjadi asisten bisnis di divisi baru. Bagus sekali. Sekarang kerjaannya berat tidak? Kerjaannya tidak terlalu berat, tapi masalah kehidupan. Apa? Baru-baru ini ada banyak hal yang sangat mengganggu saya. Paman, kamu bilang hidup kita ini, kenapa tidak bisa sesuai dengan keinginan? Saya sama sekali tidak ingin menyakiti orang lain, tapi banyak hal yang berantakan. Semuanya datang ke saya. Banyak sekali masalah. Semuanya saling terkait. Membuat saya merasa hidup ini sangat melelahkan. Paman, selamat pagi. Anak muda, siapa kamu? Berani sekali kamu tidak sopan. Kamu tahu ini adalah direktur Hong perusahaan kita. Sudong. Paman, kamu direktur Hong. Maaf, direktur Hong. Saya akan langsung bilang saja. Saya harap kamu meninggalkan perusahaan saya. Baik untukmu maupun Anran. Ini adalah hal yang tidak menyenangkan. Tapi kamu harus tahu kalian tidak boleh bekerja di perusahaan yang sama. Pasti akan bertemu. Kalau bertemu semua orang akan canggung. Dan Wen Jie melihat. Hatinya juga tidak akan nyaman.
Saya punya uang ini. Kalau tidak cukup, berapapun yang kamu mau saya bisa kasih. Uang ini tidak bisa saya terima. Kamu, Anda tahu apa yang paling penting bagi saya saat ini? Yaitu pekerjaan yang saya pegang ini. Selama ini, saya hidup di bawah tatapan negatif orang lain. Hanya pekerjaan saya saat ini yang membuat saya merasa bahwa saya adalah orang yang berguna. saya mengerti. Bagi kalian bertiga, ini adalah hal yang buruk. Tapi kalian harus mengerti bahwa kalian bertiga tidak bisa bekerja di tempat yang sama. Ini adalah permintaan dan juga perintah. Baik, saya pergi. Saya ingat saat pertama kali kita bertemu. Anda mengatakan sesuatu kepada saya. Tuhan tidak akan memberikan cobaan yang tidak bisa ditanggung oleh setiap orang. Tapi kali ini saya merasa, cobaan ini saya tidak bisa tanggung. Mr. Hong, apa Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa. Lihat saya. Mengapa memperlakukan anak ini seperti ini? Yegen. Kenapa menyetir pelan sekali? Lebih cepat. Hei, Zheng Sheng, apa kabar? Hidup bahagia Anda akan berakhir malam ini. Apa maksudmu? Kamu ceritakan hal saya kepada. Benar kamu katakan saya bilang semuanya. Saya bilang pada mereka, Wang Qianxun adalah cucu yang mereka cari. Batu di hati saya akhirnya jatuh. Saya sangat senang. Ada pepatah kuno di Tiongkok pernah dengar. Namanya mata ganti mata. Kamu membuat saya begitu kacau. Tentu saya akan membuatmu tidak nyaman. Kamu membuat saya tidak bisa makan. Saya akan membuatmu tidak bisa buang air. Pantas sial. Saya sangat senang. Hei Xiaoyong. Kamu harus segera beritahu saya di mana Wang Qianxun tinggal. Ini menyangkut nyawa orang. Yegen, kenapa macet begini malamnya? Iya Pahong, jalan ini kadang-kadang memang macet. Setelah melewati sini nggak akan macet lagi. Siapa ya? Ye, dan kamu ya? Ada apa datang ke sini malam-malam? Qianxun, aku bilang kamu nggak boleh gini.
Nggak ada kewaspadaan sama sekali. Kalau orang yang ngetuk di luar nggak ngomong, kamu nggak boleh buka pintu tempat kamu ini. Berantakan banget. Kamu nggak tahu itu orang baik atau jahat. Kapan kamu jadi cerewet begini? Kamu bilang aku ini anak kecil. Bahkan kalau ketemu orang jahat, dia bisa ngapain aku? Kalau tiba-tiba itu perampok seks gimana? Bilang aja ada apa datang ke sini malam-malam. Kamu lihat ini apa? Mas bisa lebih cepat enggak? Pak Hong. Sekarang kayaknya nggak macet lagi. Cepetan dikit. Coba lebih cepat lagi. Oke Pak Hong. Enak nggak? Kamu juga makan dong. Nggak bisa, aku beliin ini khusus buat kamu. Kamu beli banyak banget. Aku sendiri nggak mungkin habisin makan dong. Kalau gitu kamu suapin aku. Ayo. Kalau kamu suapin pasti lebih enak. Cepetan makan nanti dingin. Aku lupa matiin HP. Nggak apa-apa, kamu dengerin aja. Nggak hati-hati banget sih. Angkat dong. Ada apa? Aku nggak tahu. Tangan aku kayak kram gitu. Wenjie, kamu nggak apa-apa kok tiba-tiba. Mukamu juga kelihatan nggak enak. Rasanya jantung aku berdebar kencang dan nggak karuan. Rasa yang aneh banget. Pas mama meninggal rasanya juga kayak gini. Berdebar kencang dan nggak karuan. Cepetan. Ayo cepat Pak, kenapa? Sepertinya ada kecelakaan di depan. Kecelakaan. Permisi, ada kecelakaan di depan. Tolong pelan-pelan ya. $61.888 mobil kakek. Pak, berhenti. Di sini tunggu sebentar Pak, apa katamu? Tunggu sebentar, saya turun di sini. Oke.
Bisa jalankan nak pulang saja. Tempat kembali. Halo, ada apa? Apa di mana? Kakek kecelakaan, saya segera ke sana. Apa katamu? Paman saya kecelakaan. Ada apa? Kakekmu kecelakaan. Apa yang sebenarnya terjadi, jelaskan dong. Apa? Oke, saya tahu. Ada apa sih? Papa kecelakaan. Tabrakan dengan truk besar. Yedan. Cepat panggil kakakmu pulang. Jangan panik ya. Saya sekarang ke rumah sakit untuk melihat papa. Nyaman banget. Malam ini tidur di sini enak banget. Bicara apa sih? Selesai makan cepat pulang saja. Jangan begitu dong, tidak ada perasaan. Saya cuma tidur 5 menit. Oke katamu ya. 5 menit. 4:59. 56. 55. Kalau kamu terus begini saya tidur saja tidak pulang. 54. 53. 51. Kamu punya hati tidak sih? Saya susah payah bawa makanan untukmu. Kamu malah malam-malam suruh saya seorang perempuan pulang sendirian. Justru karena kamu perempuan. Sudah larut malam begini kamu belum pulang. Kamu tidak takut orang tuamu khawatir ya? Lah aku kan tidak sendirian. Aku bersama kamu kok. Kamu bersamaku. Masa kamu mau tidur di sini? Aku bisa tidur di lantai kok. Kamu serius mau tidur di sini? Tidur di lantai. Di sini cuma ada satu selimut, gimana caranya? Kalau gini kamu tidur di sini, aku di sini, tengahnya kita bikin garis. Kita sama-sama tidak saling sentuh. Baiklah. Oke, sudah diputuskan. Lihat deh kamu. Kayaknya ada rencana jahat yang berhasil. Hei Ye Feng. Kakakmu ada di sini, dia sebentar lagi pulang. Apa kamu bilang apa? Ayahmu kecelakaan. Apa? Wakil Direktur Chen. Kakekku gimana? Wenji Pak Hong dia. Dia dalam perjalanan ke rumah sakit. Anran. Aku mau masuk untuk memastikan hal ini.
Wenemi Wenjie. Kakek. Dia kakekku. Kakek. Sudong. Sebenarnya ada apa sih? Omku benar-benar sudah meninggal. Ya. Ketua direksi memang sudah meninggal. Kita semua harus tabah. Ya Tuhan, gimana ini Om sudah meninggal, Bu? Bu, kenapa dia pergi? Bu, Kenapa dia pergi? Apa yang terjadi, kamu bilang dong? Suenjie, kakekmu gimana? Aku sudah memastikan tadi. Mama kamu kenapa? Kalian masih berdiri ngapain, Bu? Cepat panggil dokter. Ya, Bu. Bu, kamu kenapa, Bu? Bangun dong. Bu, Jangan berisik lagi, tenanglah. Kakek masih di dalam. Ibu Paman. Ibu Linyan. Bibi sedang tidak stabil, bawa dia istirahat. Oke, aku tahu. Yefeng, bagaimana Yefeng? Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana Paman? Ayah masih belum sadar. Bahkan keluarga kami tidak boleh masuk. Ibu, Bibi jangan sedih. Qiansun, kenapa kamu datang? Kamu masih harus kerja besok. Bibi kerja saya tidak penting. Oya jangan terlalu khawatir. Paman pasti akan baik-baik saja. Seharusnya tidak apa-apa. jangan menangis dulu. Apakah kalian keluarga Yegen? Apa ada yang bisa dibantu? Wakil Direktur Chen. Laporkan ke perusahaan. Semua prosedur untuk pemakaman. Mohon Anda yang menanganinya. Minta media untuk bekerja sama. Jangan terlalu banyak meliput hal ini. Pemakaman. Diadakan 3 hari lagi. Wenjie. Pemakaman Direktur Utama, diadakan 7 hari lagi. Kita semua tahu sifat kakek. Dia selalu rendah hati. Tidak suka berlebihan. Pemakaman. Diadakan 3 hari lagi. Baiklah, aku mengerti. Kakak. Kakek benar-benar telah meninggalkan kita. Wenjun. Kamu temani bibi mereka. Istirahatlah yang cukup. Kak, aku rasa sekarang harus menemanimu. Wenjun, aku tidak perlu ditemani, kamu pergi saja. Dengarkan kakakmu, Wenjun.
Sepertinya Tuhan memberi saya muka. Selalu berada di pihak saya. Kadar alkohol dalam darah sopir mobil mencapai 0,1%. Dalam situasi seperti ini, terjadi kecelakaan. Jadi harus bertanggung jawab secara pidana. Kamu ngomong sembarangan. Ayahku tidak akan minum alkohol. Baik dari kesaksian sopir truk atau mobil yang melewati garis tengah, langsung menabrak truk di seberang. Kami menganggap kecelakaan ini disebabkan oleh ayahmu yang mabuk saat mengemudi. Tidak mungkin ini, pasti kalian salah. Tidak mungkin ini. Yedan, jangan terlalu emosi, lepaskan aku. Polisi, bisakah kalian kembali dan menyelidiki dengan baik? Karena Paman Gen biasanya tidak pernah minum alkohol. Maka tunggu sampai sopir mobil pulih kesadarannya. Luka tubuhnya stabil, polisi baru akan menyelidiki. Ayahku tidak pernah minum alkohol. Pasti ada kesalahan saat kalian memeriksa. Tidak, kalian harus menyelidiki dengan jelas. Yedan harus menyelidiki dengan jelas. Kamu membuat kami sangat sulit. Yedan, Kalian berbohong, aku beritahu kalian. Jangan sembarangan menuduh ayahku. Kalian harus menyelidiki dengan jelas. Kalian memfitnah ayahku, kalian menuduh ayahku mabuk saat mengemudi. Tidak mungkin ini. bisakah kamu tidak terlalu emosi sekarang? Masalah ayahmu belum jelas. Jangan membuat masalah yang lebih besar. Dia berbohong. Ayahku tidak akan minum alkohol. Tenang dulu. Jangan membuat masalah yang lebih besar ya. Polisi, masalah yang kamu katakan tadi. Kami sudah mengerti apakah harus bertanggung jawab secara pidana. Kami masih harus menunggu korban pulih kesadarannya dulu. Wenjie, tabahlah. Aku tidak tahu bagaimana menghiburmu saat ini. Mungkin aku lebih baik mengatakan maaf. Tapi aku tahu tidak ada gunanya mengatakan apapun. Manusia punya nasib baik dan buruk. Aku bisa menerima kenyataan ini. Ya? Manusia punya nasib baik dan buruk. Aku harus menerima kenyataan ini. Ya, hidup memang tidak bisa diprediksi. Dulu aku selalu merasa sangat membenci kakekmu. Tapi tiba-tiba dia pergi hari ini. Kamu tahu nggak? Sekarang perasaanku lebih sakit dari sebelumnya. Kenapa manusia selalu seperti ini ya? Harus menghadapi momen hidup dan mati dulu. Baru kamu sadar. Cinta sebesar apapun yang ingin kamu pegang tetap tak bisa dipegang. Kebencian sebesar apapun tetap nggak ada artinya. Meskipun kata-kata ini sangat kejam buatku, tapi aku malah senang dengerinnya. Kalau kakek ada di alam sana, pasti dia akan merasa sangat terhibur. Jangan marah-marah. Kenapa sih kamu selalu begitu? Apa-apa langsung emosi. Kian Sun, aku cuma terlalu sedih.
Ketua grup perusahaan pakaian Heaven Dragon, meninggal karena kecelakaan. Mati. Gimana bisa mati sih? Ini benar-benar nggak kepikiran. Benar-benar sial banget. Kenapa sih dia bisa mati? Tabah ya. Sabar dan ikhlas. Aku harap kamu bisa keluar dari perusahaan. Kalian bertiga nggak boleh berada di tempat yang sama. Waktuku nggak banyak lagi. Ini permintaan terakhirku. Aku harap kamu bisa keluar dari perusahaan.
Pokoknya jalanin aja dulu. Tahu aja kamu bakal datang udah nungguin. Bilang aja ada apa. Yang mau kamu sampaikan ke kakekku yang udah meninggal. Aku kasih tahu. Kamu bakal kena azab. Kekanak-kanakan. Kalau emang ada Tuhan, apakah kakekku bakal mati? Kalau emang ada Tuhan, Wang Qiansun sekarang udah ada di posisiku. Mending kamu berhenti mikir yang enggak. Enggak bakal bisa ngerubuhin aku. Aku bakal buka kedokmu. Mau ancam aku ya? Kau pikir dengan begini aku akan hancur? Kalau kau berani membongkar identitas asliku, jangan salahkan aku jika aku melakukan apapun. Kau gila ya kau. Orang tua sialan aku beritahu kau. Mau mati bareng aku ya aku akan bawa kau. Nanti ketemu di dalam peti mati. Aku lihat kau gila. Aku memang gila. Siapa yang berani menghalangiku saat ini? Aku bertahu kau aku akan membuatnya mati. Kalau langit menghalangiku langit juga akan mati. Ambil uang ini. Tutup mulut busukmu. Aku sarankan kau jangan muncul lagi di hadapanku. Pergi. Anak ini benar-benar gila. Bisa-bisa dia benar-benar membunuhku. Lebih baik jangan macam-macam dengannya. Uangnya kurang sedikit ya. Sedikit lebih banyak akan lebih baik. Hu Ma, siapkan segelas air dan obat tidur untukku. Antar aku ke kamar ya baik. Wenjie kau naik dulu istirahat sebentar. Kau semalaman tidak tidur. Kurasa kau lebih baik tidur dulu. Aku mau lihat ibu dulu. Kak, kau lebih baik tidur dulu. Kalau tidak kau pasti tidak akan kuat. Wenjun aku tahu kau juga lelah. Istirahat dulu ya. Anran. Terima kasih sudah terus menemaniku. Ayo kita naik.
Wenjie. Kakek sudah lama mencarimu. Kakek. Ibu saya sudah pergi. Saya sudah tahu. Adik saya Wenjun dia hilang. Saya tidak bisa menemukannya. Saya tahu. Saya berjanji pada ibu akan merawat adik dengan baik. Tapi malah saya kehilangan dia. Saya cari tapi tidak ketemu. Kakek, bisakah kamu membantu saya menemukan adik saya Wenjun? Saya akan menemukannya. Kakek pasti akan menemukannya. Wenjie, kamu tahu apa yang paling kakek khawatirkan di dunia ini? Apa yang paling kakek khawatirkan? Aku paling khawatir kehilanganmu. Kakek. Apakah kakek benar-benar pergi? Anran. Tahukah kamu? Saya bersama kakek selama bertahun-tahun. Saya tidak pernah memberitahu kakek betapa saya mencintainya. Secara lahiriah tidak. Tapi di dalam hati saya benar-benar ingin mengalahkannya. Karena saya merasa kematian ibu. Semua karena kakek. Jadi saya sengaja sering mengatakan hal-hal yang menyakitinya. Membuatnya marah dan tidak senang. Sekarang saya merasa sangat menyesal. Jika saya tahu, saya akan sangat menyesal. Saya tidak akan melakukannya. Kakek. Wenjie. Saya pikir pikiran-pikiranmu ini, kakekmu pasti juga tahu. Saya sangat menyesal. Saya seharusnya menemani kakek dengan baik. Memberinya masa tua yang lebih baik. Wenjie, jangan menyalahkan diri sendiri lagi. Kamu harus kuat dan melewati ini. Kakek.
Total Hong. Kamu di surga harus hidup dengan bahagia. Masuk. Wenjie, ada tamu yang ingin bertemu denganmu. Hu Emma, saya sudah bilang. Beberapa hari ini, saya tidak ingin bertemu siapapun. Mereka adalah keluarga Ye Gen. Baiklah, ayo pergi. Apa yang kalian lakukan di sini? MA, kenapa kamu bicara seperti itu pada tamu? Tamu apa, siapa tamu? Orang yang melayani paman berani minum alkohol dan berani menyetir untuk paman saya. Bagaimana cara kerjanya, bagaimana bisa seperti ini? Kalian cepat pergi. Aku tidak ingin melihat kalian lagi, Ibu. Aku tahu pasti perasaanmu sangat sedih sekarang. Kami tidak punya muka untuk menghadapimu, dan tidak punya muka untuk bicara banyak. Kejadian ini semua salah suamiku. Aku tahu kata-kata penghiburanku tidak akan ada gunanya. Tapi aku tetap ingin mewakili suamiku, untukmu dan keluargamu. Menyampaikan permintaan maaf kami. Semoga kalian bisa menerimanya. Kalian cepat pergi dari sini. Ibu, jangan seperti ini, baik tidak? Sudah cukup. Ibu. Kenapa sih sekarang belum pasti itu kesalahan ayah? Dia suruh kita pergi, tidak dengar ya? Ye Feng, kamu bisa tidak bicara sedikit? Apa aku salah? Diam. Ye Feng. Linian Ye Feng. Kamu ngapain pergi dengan anak ini? Kamu dengarkan baik-baik. Tapi ada satu hal yang harus kamu pahami. Ayahku seumur hidupnya hanya melayani Bos Hong. Selama lebih dari 20 tahun ini, dia selalu setia kepada Bos Hong. Lalu bagaimana? Sekalipun ayahku melakukan kejahatan besar, ibuku yang sudah tua ini datang sendiri ke rumahmu untuk meminta maaf. Kamu seperti ini tidak merasa terlalu berlebihan? Kamu ngomong apa sih? Aku yang menyuruh keluargamu datang ke sini untuk minta maaf sama kami? Sekarang pikiranku sudah cukup kacau. Kenapa kalian semua harus datang ke rumahku untuk cari masalah? Keluar, cepat keluar. Sudah, jangan bicara lagi, sudah. Apakah kondisi Om Gen sudah membaik? Belum sadar. Aku sibuk dengan pemakaman kakek 2 hari ini. Jadi belum sempat. Perhatikan kondisi kesehatan Paman Gen. Maaf ya. Suenji. Kenapa kamu minta maaf sama mereka? Siapa sebenarnya yang harus minta maaf di sini? Seharusnya kita menuntut pertanggungjawaban pidana. Biarkan Ye Gen masuk penjara. Bibi, jangan keterlaluan. Kakekmu bukan orang biasa. Ye Gen melayani yang begitu penting, berani minum alkohol dan menyetir. Bibi, kejadian sudah terjadi. Tolong jangan terus mengeluh. Aku mengeluh apa? Aku cuma mengeluarkan keluhan. Kalau menurutmu begitu, apa aku tidak punya hak bicara? Maaf ya. Bibiku memang punya sifat seperti itu. Jangan bilang begitu, kita yang salah sama Pak Hong. Keluarga kita seharusnya minta maaf sama beliau. Ye Feng. Ye Feng, jangan pergi dong. Ibuku memang seperti itu. Jangan tersinggung ya. Pak Lin, tolong lepaskan. Ye Feng, dengerin aku dong. Aku bilang tolong lepaskan. Ye Feng, aku tahu. Ibuku bersikap tidak baik sama ibumu. Aku minta maaf atas nama ibuku.
Maaf, Tidak perlu. Ye Feng. Sebenarnya karena kakekku sudah meninggal. Jadi mood ibuku pasti tidak baik. Tolong maklumi dia ya. Hanya kakekmu yang manusia. Supir yang mengantarnya bukan manusia. Ye Feng jangan ngomong marah-marah dong. Aku tidak marah. Nyawa manusia. Seharusnya tidak ada perbedaan, bukan? Hanya kakekmu yang meninggal itu besar. Sedangkan ayahku terluka di rumah sakit, sampai sekarang belum sadar. Itu kecil. Ye Feng jangan ngomong lagi. Aku mengerti perasaanmu. Kamu sama sekali tidak mengerti. Ayahku sudah berusaha seumur hidup untuk kakekmu. Dari kecil hingga besar. Ibuku yang menarik kami. Dan ayahku tidak pernah punya waktu. Karena dia menghabiskan seluruh waktunya, aku memberimu keluarga Hong. Tapi sekarang, kalian hidup atau mati untuk ayahku. Tidak peduli sama sekali. Ye Feng maaf. Sebenarnya aku dan saudara Wenjie tahu. Paman Gen dia orang yang baik. Kalian benar-benar buruk, kau tahu. Tidak ada hati nurani. Ye Feng, aku minta maaf. Jangan marah, oke? Ye Feng, aku minta maaf. Aku sudah bilang maaf. Jangan marah lagi, oke? Ye Feng. Ye Feng, kau tidak ingin terlihat seperti ini. Zhensheng, apa yang kamu lakukan? Aku akan melihat Paman Gen. Lihat apakah dia lebih baik. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana menurutku kau punya tiket hantu? Anda adalah hantu. Bagaimana? Singkatnya. Sepertinya dia tidak melakukan perbuatan baik. Apa kau di rumah mereka? Apa yang salah? Aku bisa melakukan sesuatu yang salah. Benar. Apa yang terjadi dengan Xuanji sekarang? Bagaimana dengan apa? Bukankah dia meninggal? Aku bertanya bagaimana kondisinya sekarang. Mengapa kau bertanya ini? Ada yang tidak bisa ditanyakan. Aku hanya peduli. Dokter. Bagaimana keadaan pamanku sekarang? Sekarang dia sudah sadar. Itu terlalu bagus. Dia sekarang sudah sadar. Tapi masih belum ada cara untuk mengekspresikan maknanya. Dia mengalami cedera tulang belakang. Sangat mungkin menyebabkan gangguan neurologis. Jadi kata tangan dan kakinya sejak belum sadar. Apakah dia akan kehilangan kemampuan berbicara? Sekarang jika sudah beberapa waktu, masih bisa mengungkapkan maksudnya. Berapa lama dia bisa berbicara? Ini tergantung pada pemulihannya sendiri, seharusnya sekitar seminggu lagi. Dia bisa mengatakan beberapa kata sederhana. Apa seminggu? Dok, saya ingin bertanya. Sekarang bisakah saya masuk untuk melihat paman saya? Tentu saja, mari kita masuk bersama untuk melihatnya. Sangat bagus. Paman. Saya Qiansun Wang Qiansun. Paman. Anda sudah bangun. Saya sangat khawatir tentang Anda. Paman saya bangun, sangat bagus, sangat bagus.
Paman, ada apa denganmu? Paman dokter, tolong minggir. Dokter, bagaimana keadaan paman saya? Kondisi emosi pasien sangat tidak stabil sekarang. Dia butuh istirahat, lebih baik Anda pulang dulu. Bagaimana bisa begitu, dokter? Tolong pastikan Anda menyembuhkan paman saya. Terima kasih, terima kasih. Yin Sheng. Ada apa? Sangat bagus, Paman Gen bisa bangun. Tapi apakah kamu tidak merasa? Ekspresi paman agak aneh. Apa maksudmu? Maksud saya ekspresi paman Gen agak aneh. Hal ini ada hubungannya denganmu. Apa yang kamu bicarakan? Tidak masuk akal. Ibu, Yin Sheng sudah pulang. ada apa denganmu ini? Kamu sepertinya tidak bahagia. Apa yang kamu lakukan kok malah minum? Apa yang bisa saya lakukan? Kamu bilang saya sendirian. Dulu ada pamanmu masih bisa ngobrol. Sekarang, TV juga tidak menarik. Apalagi yang bisa saya lakukan? Kamu bilang dia juga tidak meneleponmu. Jangan lagi membicarakannya ya. Kalau dia menelepon pasti bagus. Setelah keluar orang ini hilang begitu lama. Tidak ada kabar sama sekali. Aku tidak bisa bayangkan sudah tinggal dengan orang seperti ini begitu lama. Setelah belasan tahun tiba-tiba pergi begitu saja. Tidak ada kabar sama sekali. Kalau dipikir-pikir aku jadi sedih. Aku bilang kamu harus punya semangat dong. Orang seperti itu ngapain Kamu kamu masih bicara memikirkannya? terlalu santai. Kita sudah tinggal bersama begitu lama. Tiba-tiba pergi begitu saja pasti susah untuk tidak memikirkannya. Sudah. Tunggu sampai suasana di sana lebih tenang. Aku akan menjemputmu, tunggu sebentar lagi. Kapan suasana itu akan tenang? Kamu tidak tahu. Aku tinggal sendirian di sini. Tidur malam takut sekali. Sudah, aku bilang akan menjemputmu, pasti akan menjemputmu. Tunggu sebentar lagi ya. Tunggu beberapa hari lagi.